Ternyata ketika seseorang mendapat masalah, seberat apapun, itu bukan ingin membebani, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya mendapatkan nikmat yang lebih besar dan merasakan nikmatnya itu dengan berbagi. Jadi kalau sampai sini kita paham dan kita beri nama misalnya dengan fikih ujian, jadi kalau desain ujian ini sistematikanya kita pahami, maka tidak ada alasan untuk mengeluhkan persoalan. Jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban, pada akhirnya melihatnya sebagai tangga untuk mencapai kebahagiaan. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah seperti ini, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Di orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan dan ridha dengan itu, maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya. Paham? Kalau sudah seperti itu, maka lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka jangan pelit, berbagi kepada orang lain. Share. Kalau sudah sukses, share. Berbagi, bukan hanya materi, bagi ilmunya, ya, bagi kebahagiaannya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan sampai nunggu orang minta. Kalau lihat ada kawan yang butuh, sekarang Anda sukses. Tapi boleh jadi kesuksesan Anda itu tangganya dari teman-teman Anda. Kalau sudah teraih ke atas, lihat lagi anak tangganya ke bawah. Ajak teman, jangan ditunggu minta. Ajak, bawa dia, berikan peluang. Jangan sampai dia minta, apalagi Anda bentak-bentak. Aku kan yang dulu bantu kamu, jangan sampai keluar kata-kata itu. Kamu bisa naik di atas, karena aku kan yang dulu bantu kamu. Nah, sepakat, riba itu haram. Keluar dari riba, ada jalannya. Itu yang harus dirinci. Jelas ya? Maka bagaimana rinciannya? Pertama, timbang aspeknya. Ini yang bertanya ini, lihat, udah punya jembatan belum? Kalau bisa ditinggalkan ini, ya ditinggalkan, sudah. Opar cicilan, alihkan ke bentuk syariah. Kan ini bank konvensional punya syariah nih, ada juga yang syariahnya. Tanyakan dulu, ini solusi yang paling pertengahan. Ya, ambil, konversikan dari konvensional ke syariah. Nanti dinilai oleh syariah nih. Yang sudah berapa, biasanya syariah itu akadnya langsung jual beli nanti. Ya, ini dinilai berapa asetnya, harganya berapa, cicilan yang ke banknya yang konvensional berapa, dilunasin oleh bank syariah. Nanti ada skema untuk penjualan. Dari penjualan itu terjadi akad yang dibenarkan. Setelah akadnya terjadi, lanjutkan cicilan, itu jalan tengahnya. Jelas? Semua mencuri itu haram, nggak boleh. Gimana kalau ada orang lapar, sangat lapar, yang jika dia tidak mengonsumsi sesuatu, resiko kepada jiwanya. Lalu dia lihat ada makanan tuh yang bukan hak dia, diambil itu untuk memenuhi hajat laparnya, sehingga terjaga dari serangan-serangan yang berpotensi menghadirkan kematian. Walaupun kita katakan kematian itu ajal, tapi tetap ada sebabnya kan. Apa hukumnya mengambil barang bukan punya orang lain untuk menjaga nyawa misalnya di situ? Itu ada detailnya lagi, ada detailnya. Nggak bisa langsung disampaikan boleh, entar berapa juta orang pada mencuri itu. Ya nggak bisa begitu, ada turunannya lagi. Itu pernah kejadian di masa Umar bin Khattab. Ya, saking terpaksanya dia mencuri, mengambil buah atau makanan tertentu, dan ketika akan dikisah disampaikan kisahnya, dimaafkan, ma'dzur. Ya, malah balik mengevaluasi, nangis itu luar biasa nih presiden nangis kan, takut dihisab sama Allah karena ada satu rakyatnya yang kelaparan. Gak boleh ujuk-ujuk begini, tinggalin tuh. Tiba-tiba nanti gak ada penopang sementara waktu pada saat itu yang disiapkan dan menjadikan kemudian lebih sulit dari sebelumnya sehingga mengganggu keberhidupan. Ini konstruksi ini gak disampaikan sama beberapa penceramah yang menyampaikan dengan jawaban dari pertanyaan serupa. Suruh keluar dari pekerjaan, langsung keluar. Jualan pecel lele, pecel ayam, atau yang lainnya. Tiba-tiba kegiatannya habis, nggak ada jembatan, malah lebih rusak daripada sebelumnya. Ujung-ujung syariat ditinggalkan, nggak percaya lagi pada Islam. Ada yang begitu. Saya pernah menangani kasus. Ini fatwa yang langsung dikatakan keluar, nggak boleh, haram, riba, keluarnya. Begitu keluar apa yang terjadi? Dia mencoba jualan, gagal. Akhirnya dia memaksa memisahkan ayah dan ibunya. Ayah yang kena Parkinson, ya, dan sudah stroke, tidak dalam kesadaran tinggi, dipaksa menceraikan ibunya, ibu sambungnya, supaya dia menguasai warisannya. Jadi begitu, karena dia memilih cara singkat dan dia menempuh yang lebih haram lagi. Itu pernah kejadian di masa Umar bin Khattab.
Ya, saking terpaksanya dia mencuri, mengambil buah atau makanan tertentu, dan ketika akan dikisos disampaikan kisahnya, dimaafkan, ma'dzur. Ya, malah balik mengevaluasi, nangis itu luar biasa nih presiden nangis kan. Takut dihisab sama Allah karena ada satu rakyatnya yang kelaparan. Saking takutnya gitu. Ya, sampai kan terkenal kalimat Umar itu, kalaupun ada kambing di satu wilayah terpencil di bagian kekuasaan yang aku pegang, kemudian kakinya terpeleset aku nggak tahu, itu diistighfarin sama Umar. Karena khawatir ketika kambing itu mati, nggak bisa dikonsumsi sama yang punyanya dan menjadikan dia kelaparan. Itu sampai ke situ mikirnya. Ya, itu menurut saya sejarah Umar itu patut ditiru. Anda kalau mau jadi pemimpin tuh keluarkan tuh fikihnya Umar itu. Dan itu akan luar biasa tuh. Luar biasa dahsyatnya. Apalagi misalnya salat duha. Duha dibagi 3. Awal duha itu kurang lebih 1,5 jam setelah salat subuh. Subuh sekarang misal 4:30, maka jam 6 muncul awal duha. Namanya syuruk. Saya ulang, salat apa namanya? Syuruk itu salat awal duha. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Man shalal ghadata fil jama'ati, thumma yaqudu yadhkurullah subhanahu wa ta'ala, fa yusalli rak'ataini, fa kana alaihi ka ajri umratin wa hajjin. Ya, ka ajri ummatin wa hajjin tamatan. Siapa yang salat subuh 2 rakaat dengan berjamaah, ya, dan umumnya kalau berjamaah bisa ke masjid di masjid. Kalau tak mampu ke masjid, tunaikan di rumahnya. Setelah itu tidak beranjak dulu. Dia duduk untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa baca Quran, bisa berdoa, mengaji, ta'lim, itu disebut dengan zikir. Bisa bertasbih, zikir pagi petang, kalimat-kalimat thayyibah. Doa dulu, zikir dulu, belajar dulu, tafsir dulu. Setelah itu muncul syuruk. Dia salat 2 rakaat, itu pahala salatnya senilai haji dan umrah. Baru selesai minta, seketika turun malaikat menyampaikan doamu terjawab. Tidak menunggu sholatnya selesai. Ternyata kalau sholatnya benar, itu seketika terjawab. Dan beliau meminta dalam keadaan berdiri. Nabi Zakaria seorang nabi, ini saya ingin tunjukkan keutamaan dari barakahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Zakaria seorang nabi, sholat berdiri dikabulkan. Kita umatnya Nabi Muhammad, sebelum sholat ditunggu oleh Allah, mau minta apa aku kabulkan. Maka turunlah Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau engkau punya persoalan, jangan mengeluh kata Allah. Terima dulu dengan sabar. Karena yang lain pun punya masalah. Kata Allah, aku menitipkan masalah ini bukan ingin membuat kehidupanmu bermasalah. Tapi meningkatkan kualitas hidupmu supaya lebih baik kemudian hari. Karena itulah ketika aku berikan, tak mungkin aku titipkan kalau engkau tak mampu. Beliau belajar adab 16 tahun, belajar ilmu 4 tahun. Pertanyaan saya, kenapa belajar adab itu jauh lebih lama dibandingkan dengan belajar ilmu? Surah kedua, di akhir ayat 282. Sebelah kiri paling bawah di pojok tuh ya. Allah sampaikan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka dengan peningkatan takwa itu, Allah akan mempercepat penambahan pengetahuan dan pemahaman kepadamu. Jadi takwa didahulukan sebelum ilmu. Apa di antara turunan takwa itu? Ternyata turunan takwa itu di antaranya adab. Takwa disebutkan dan derivasinya di Quran sebanyak 240 kali. Pemiliknya disebut taqi, jamaahnya disebut muttaqin. Siapa di antara ciri muttaqin itu? 2. 1, yang punya adab terhadap Allah. Dari mulai dia menata bangunnya, dia doanya, dia berinteraksi dengan istighfarnya, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23, ya. Dan orang yang punya adab dengan sesama, Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134.